Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika. Ya, pada hari ini kita masih belajar bab 2, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkalian pecahan. Pada hari ini kita akan belajar pembagian pecahan. Materi kita pada hari ini adalah tentang pembagian pecahan. Ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama, kalian harus memahami bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan. Di sini ada huruf A dibagi B per C. A itu bisa bilangan cacah, bisa bilangan asli. Lalu B per C itu pecahan. Berarti bilangan asli atau bilangan cacah dibagi dengan pecahan. Jadi, dalam pembagian kita bisa ubah menjadi perkalian agar lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal pembagian. Jadi caranya seperti ini. Ya. Caranya B kita pindah ke bawah, C itu kita pindah ke atas. Dan jika dijadikan perkalian jadinya seperti ini. A dikali C per B. Di sini Bapak berikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. 5 dibagi 3 per 4. Ya, berarti kita ubah menjadi perkalian. Berarti 5 dikali ya 3 per 4 per 3. Maaf. Jadi kita balik. Kalau perkalian jadi 4 per 3. Ya. Tadi sudah tahu rumusnya, berarti dibalik. Berarti hasilnya 5 kita kali 4 per 3. Jadi hasilnya adalah 20 per 3. Nah, jika kita sederhanakan menjadi 6, 2 per 3. Contoh soal yang kedua. 2 dibagi 1, 3 per 4. Ini pecahan campuran. Kita ubah menjadi perkalian. Ya, sebelum diubah menjadi perkalian, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu biar lebih mudah. Berarti 2 dibagi 7 per 4. Jadi 2 dikali kita balik. Ya. Jadi 4 per 7 sama dengan ini 2 kita kali 4 per 7. Hasilnya 8 per 7. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 7. Dan kita akan memahami cara yang kedua. Ya. Jadi sekarang A per B atau bisa juga bilangan pecahan biasa dibagi C. Bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah. Sama dengan ya. Ini kita jadikan pembagian menjadi pecahan biasa dua-duanya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti A per B dibagi C per D. D ini ya, jika bilangan asli atau bilangan cacah
kita tambahkan D. Ya, kita jadikan pecahan itu tambahannya adalah D. Sama dengan, ya, kita ubah menjadi perkalian. A per B dikali, nah sama seperti tadi. Berarti dibalik, ya. Dibalik menjadi D per C. Mari kita pelajari dari contoh soal. 3/4 dibagi 5 sama dengan, berarti 3/4 dibagi 5/1. Ya, ini yang tadi bilangan D itu jadi angka 1. Jadi bilangan ini kita ubah, angka 5 ini kita ubah menjadi pecahan adalah menjadi 5/1. Kenapa 5/1? Karena 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Jadi kita tambahkan per 1, dijadikan pecahan biasa. Setelah dijadikan pecahan biasa, ya berarti kita ubah menjadi perkalian. Ya, 3/4 dikali, nah kita balik, 1/5 sama dengan, berarti 3 kita kali 1, 4 kita kali 5. Jadi hasilnya adalah 3/20. Contoh soal yang kedua. Ini ada pecahan campuran. Ya. 1/3/4 dibagi 2 sama dengan, nah kita jadikan dulu yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 7/4. Ya, hasilnya 7/4. Kemudian dibagi yang tadi bilangan asli atau bilangan cacah, kita ubah menjadi pecahan jadi 2/1. Kita ubah menjadi perkalian. 7/4 dikali, kita balik yang tadi 2/1 kita balik menjadi 1/2 sama dengan 7 dikali 1/4 dikali 2 sama dengan 7/8. Kita akan memahami cara yang selanjutnya. Ya. A per B dibagi C per D sama dengan A kali B, A per B dikali, nah sama kita balik berarti D per C. Jadi saat mengerjakan soal pembagian pecahan, itu yang dibalik adalah bilangan atau pecahan yang setelah pembagian ya. Jadi kita balik. Ini ada contoh soal. 1/4 dibagi 4/7 sama dengan 1/4 dikali, ya kita ubah menjadi perkalian, 7/4 sama dengan 1 dikali 7, 4 dikali 4 sama dengan 7/16. Ini pembagian pecahan campuran. Ya, kalau ada soal pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2/1/4 dibagi 3/1/2 sama dengan, kita ubah 9/4 dibagi 7/2 sama dengan, nah kita ubah menjadi perkalian. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, 9/4 dikali yang 7/2 kita balik menjadi 2/7. Lalu kita kerjakan, tinggal 9 dikali 2/4 dikali 7 sama dengan 18/2.
28 masih bisa kita sederhanakan menjadi 9/14. Nah, di sini Bapak punya soal cerita, ya. Soal ceritanya, ibu memiliki 5 kg gula pasir. Gula tersebut akan dikemas ulang menjadi 1/4 kg. Berapa banyak kemasan yang dihasilkan? Penyelesaiannya adalah yang pertama-tama kita buat dulu kalimat matematikanya. Ya, kalimat matematikanya berarti tadi ada 5 kilo, berarti 5 dibagi, karena akan dikemas 1/4, berarti dibagi 1/4. Mari kita kerjakan. Jadi 5 dibagi 1/4 sama dengan, kita ingat kembali tadi caranya atau rumusnya. Berarti 5 dikali, tinggal kita balik. Ya, 4/1 sama dengan 5 dikali 4/1 sama dengan 20/1. 20/1 itu sama dengan 20. Ya. Jadi banyak kemasan yang dihasilkan adalah 20 kemasan. Ya. Sampai sini sudah jelas ya pembagian yang ada bilangan asli atau bilangan cacah dibagi dengan bilangan pecahan biasa ataupun pecahan campuran, ya. Semoga kalian sudah paham sampai sini, karena kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian desimal. Ya, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan desimal. Ya, caranya hampir sama dengan pembagian tadi dengan pecahan biasa maupun pecahan campuran atau dengan bilangan asli. Ayo kita belajar sama-sama. Contoh soalnya seperti ini. Ya. Ada pecahan campuran 2/1 dibagi 0,2 sama dengan, ya, caranya seperti ini ya. Jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5/2 dibagi 2/10. Jadi 0,2-nya, ya, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Sama dengan, berarti 5/2 kita jadikan perkalian. Sama seperti tadi. Ya, dikali berapa? 10/2. Ya, kita balik 2/10-nya. Sama dengan 5 kita kali 10 dibagi atau per 2 kali 2 sama dengan 50/4. Kita sederhanakan menjadi 12 1/2. Atau bisa kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 12,5. Kemudian soal nomor 2. Ya, 0,5 dibagi 1/2 sama dengan, sama seperti nomor 1, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 5/10 dibagi 1/2. Ya. Jadi 0,5 kita jadikan 5/10. Kemudian setelah itu 5/10 dikali, kita ubah menjadi perkalian, berarti yang dibalik adalah 1/2 menjadi 2/1.
sama dengan ya 5 dikali 2 per 10 dikali 1 sama dengan 10 per 10 atau kita sederhanakan menjadi 1. Soal nomor 3 ya. 2 dibagi 0,5 sama dengan kita ubah dulu ya 0,5-nya. 0,5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 5 per 10 ya. Setelah itu kita ingat kembali tadi caranya seperti apa. Kalau bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Berarti 2 dikali ya. Kita langsung kalikan berapa? Kita balik. 10 per 5 sama dengan berarti 2 dikali 10 per 5. Hasilnya adalah 20 per 5. 20 dibagi 5. Berapa sih hasilnya? 4. Ya, kita contoh soal berikutnya. 0,6 dibagi 2. Jadi bilangan desimal dibagi bilangan asli. Sama dengan, ya ini kita lihat dijadikan bilangan pecahan biasa 6 per 10 dibagi ya 2 ini kita ubah menjadi pecahan 2 per 1 sama dengan kita ubah menjadi perkalian, baru kita ubah menjadi perkalian nih 6 per 10 dikali ya benar dibalik ya 1 per 2 sama dengan 6 dikali 1 per 10 dikali 2. Hasilnya adalah 6 per 20. Jadi, kita ubah menjadi ya pecahan biasa dulu. Kita sederhanakan. Jadi, 3 per 10. Kita ubah menjadi desimal menjadi berapa ini? 0,3. Benar. Sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini bilangan desimal dibagi bilangan desimal. 1,5 dibagi 0,2 sama dengan ya, sebelum kita kerjakan kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 15 per 10 dibagi 2 per 10 sama dengan 15 per 10 kita ubah dikali, kita ubah menjadi perkalian. Dikali berapa? Ya, kita balik 10 per 2. Pintar. Sama dengan ya 15 dikali 10 per 10 dikali 2 sama dengan 150 per 20. Kita sederhanakan. Jadi 75 per 10. Kita ubah menjadi desimal menjadi 7,5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini 14,25 dibagi 12,5. Bagaimana caranya biar lebih mudah? Ya, benar. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 1425 per 100. Kalian ingat kembali, kalau dua angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau satu angka di belakang koma, per 10. Berarti dibagi 125 per 10. Ya, setelah itu kita ubah menjadi perkalian. Jadi
1425 per 100 dikali berapa? Iya, betul sekali. Kita balik jadi 10 per 125. Langsung kita kalikan saja ya. Hasilnya adalah 14.250 per 12.500. Langsung kita jadikan saja pecahan desimal. Kita bagi 14.250, kita bagi 12.500. Hasilnya adalah 1,14. Sekarang kita akan masuk ke soal cerita. Soal cerita pembagian bilangan desimal. Pak Muiz membeli 60 kg daging. Daging tersebut akan dibagi-bagi menjadi 1,5 kg untuk dibagikan ke tetangganya. Tentukan berapa banyak tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Penyelesaiannya adalah pertama, kita buat kalimat matematikanya. Berarti kalimat matematikanya 60 dibagi 1,5. Mari kita kerjakan. Yang harus kita lakukan adalah bilangan desimal ya. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 60 dibagi 15 per 10. Kita ubah menjadi perkalian setelah itu. Ya, berarti 60 dikali berapa? 10 per 15. Jadi 15 per 10 kita balik. Sama dengan, ya, langsung kita kalikan 60 dikali 10 per 15. Hasilnya adalah 600 per 15. 600 dibagi 15 hasilnya 40. Jadi, tetangga yang mendapatkan daging sebanyak 40. Lanjut ke soal cerita yang kedua. Ibu Widi menyiapkan 4,5 liter santan untuk gulai. Setiap porsi gulai memerlukan 0,25 liter santan. Berapa porsi gulai yang dapat dimasak Bu Wida? Penyelesaiannya, kita buat kalimat matematika. 4,5 dibagi 0,25 sama dengan, ya, mari kita selesaikan. 4,5 dibagi 0,25. Langkah pertama apa? Ya, betul. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 45 per 10 dibagi 25 per 100. Jadi 0,25 diubah menjadi 25 per 100 sama dengan, kita ubah menjadi perkalian. 45 dikali berapa? 100 per 25. Langsung kita kalikan. Hasilnya adalah 4.500 per 250. Lalu kita ubah menjadi pecahan atau kita bagi saja. Hasilnya adalah 18. Jadi 4.500 dibagi 250 hasilnya 18. Jadi
Gula yang dapat dimasak Bu Wida adalah 18 porsi. Ingat anak-anak, jika menyelesaikan soal untuk cerita, jangan lupa pakai kata jadi di akhirnya. Sampai di sini sudah jelas kan? Jadi, kesimpulannya saat menyelesaikan soal-soal pembagian pecahan maupun soal-soal pembagian desimal, intinya adalah diubah menjadi perkalian. Ya, jadi bilangan pembaginya itu dibalik ya. Dan Bapak berharap dengan penjelasan ini kalian sudah paham saat kalian nanti mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Pesan Bapak, jika kalian belum memahami, kalian putar lagi videonya sampai kalian paham. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar matematika. Jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.